Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari kelompok guru SDN Rawabada Utara 03 ingin membuat pernyataan aksi nyata Merdeka Belajar. Ya, yang di sini kita adalah untuk lihat di sini kita sementara sebelum selanjutnya kita menyanyikan dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, coba lihat ya ibu-ibu semua. Baik. Sambil berdiri ya kita ya, biar seru ya. Ya, biar seru sambil berdiri Bu. Ayo. Yang lainnya nggak video. Mama masih di pojok, Mama nggak gerak. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkegiatan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkegiatan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya. Semangat. Ya, sekarang ibu-ibu. Ya, nyanyikannya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, itu adalah tadi nyanyian untuk biar semangat ya. Kita mengajar anak-anak kita biar semangat menjadi anak-anak yang benar-benar bermental kuat dan berkreatif, ya, berinovatif. Ya, di sini ada beberapa modul yang insya Allah akan dijelaskan kepada guru-guru kita ya, yaitu modul pertama. Kepada Ibu Pipin saya persilakan untuk menjelaskan, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Silakan Bu Pipin. Baik. Terima kasih Bu Haji Nani. Selamat siang teman-teman semua. Semangat? Semangat. Yes. Ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mulai untuk mengenali dan memahami diri kita sebagai seorang pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik kekuatan yang ada di dalam diri, yaitu kekuatan lahir maupun batin, dan tidak tergantung dengan orang lain. Yang pertama, kita harus mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Lalu yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Dan yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Nah, ibu-ibu semua, jadi ini adalah renungan diri kita, bagaimana cara kita mengenali diri dan apa peran kita sebagai pendidik, sebagai seorang guru. Dan di akhir modul 1 nantinya kita akan melihat kita ingin menjadi guru seperti apa. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu, kita akan bicara mengenai harapan. Harapan tentu boleh setinggi langit, karena murid-murid ini kelak akan menjadi dewasa, menjadi bagian bahkan memimpin masyarakat.
dan pada akhirnya akan membentuk kebudayaan kita di masa depan. Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu senang mengajar? Senang. Apakah senang menjalani profesi sebagai seorang guru? Senang. Bahagia? Bahagia. Sekarang pertanyaan saya, apakah murid-murid Bapak dan Ibu senang mendapatkan Bapak dan Ibu sebagai gurunya? Insya Allah senang. Senang ya, pasti senang karena Bapak Ibu di sini adalah guru-guru yang menginspirasi untuk anak-anak murid kita semua. Nah, lalu apa nih harapan Bapak dan Ibu guru untuk murid-murid yang saat ini sedang diajar? Apa harapannya? Boleh kita renungkan dan boleh saya minta jawabannya, Bapak Ibu. Apa ya? Ya. Harapan Bapak Ibu ya? Ya. Bu Guru. Oh ya. Silakan. Ya, Bu Tina, apa harapannya? Harapan saya semoga anak-anak bisa mempunyai karakter yang bagus dan berakhlak mulia. Karakter yang bagus dan berakhlak mulia. Baik. Saya Bu, Iya, Bu Yuli. harapan saya setidaknya kelak saat ini ataupun nanti murid-murid kita, harapan saya semoga menjadi anak yang berguna bagi sesama, bagi orang tua dan juga bagi agamanya, dan juga mempunyai hak yang mulia juga, jadi bisa mencerminkan bagaimana gurunya dan bagaimana orang tuanya. Begitu mulia ya harapannya Bu Yuli dan Ibu Tina. Ya, ada lagi yang ingin berbagi harapannya terhadap murid-muridnya? Ya. Ya, Bu Nani silakan. Kalau saya ingin tuh anak bisa berguna untuk dirinya dulu, ya. Dia bermanfaat untuk dirinya dulu, dia bisa mengkreatifkan diri dia sendiri, lalu kepada orang lain, ya, kepada orang lain. Maksudnya dia bisa untuk mencari nafkah dengan keterampilan dia sendiri, gitu loh. Dia mempunyai keterampilan apa, makanya dengan Guru Merdeka yang insya Allah mudah-mudahan tuh anak tuh bisa mengembangkan gitu loh, kreatif dia sendiri ya. Nanti untuk di masa depannya dan di masa yang akan datang. Ya, baik. Terima kasih Bu Nani. Jadi itu harapan-harapan dari kita ya, semua harapan yang baik untuk murid-murid kita di masa depan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah peran guru sebagai pendidik. Guru, yaitu kita, hadir untuk terus menambah kapasitas diri. Misalnya melalui KKG ini. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan kelompok kerja guru di SDN Rawabada Utara 03. Kita telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri. Ini adalah bagian dari perjalanan kita menjadi manusia merdeka. Bagaimana kita bisa mengajar murid kita? Karena kita terlebih dahulu juga belajar. Pendidikan adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tadi ibu-ibu sudah menjelaskan dan memaparkan tentang harapannya bahwa anak-anak nantinya berakhlak mulia, berguna bagi dirinya, bahkan sebagai anggota masyarakat. Nah, itulah peran kita untuk membawa anak-anak ini menuju masa depan yang setinggi-tingginya, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, Bapak Ibu, demikian bagian saya modul 1, yaitu peran guru sebagai pendidik. Selanjutnya untuk modul 2 saya akan memberikan kesempatan pemaparan modul 2 kepada ibu guru hebat yang satu ini. Saya tadi modul 3. Modul 2 yaitu mendidik dan mengajar akan dijelaskan oleh Ibu Emi. Kepada Ibu Emi, saya persilakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Bu Vivi. Pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama belajar bersama-sama. Mungkin nanti kalau ada kekurangan, ada kelebihan, kita saling berbagi. Kalau kekurangan, kita bersama-sama untuk membahasnya bersama-sama supaya kita kelak dapat ilmu yang lebih. Biasanya kan kita banyak pengalaman menjadikan kita bekal untuk mengajar
pengalaman untuk berikutnya lagi kita mendidik dan mengajar anak-anak kita sesuai dengan apa yang kita harapkan nanti. Ibu-ibu semuanya, marilah kita bersama-sama belajar modul 2, yaitu tentang mendidik dan mengajar. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Maka pengajaran merupakan kita di masa depan. Dalam pengajaran itu kita lebih ke ilmu yang kita sampaikan. Kalau mendidik biasanya lebih dari ke perilaku sehari-hari. Untuk selanjutnya, marilah kita merenungkan bersama, apakah kita sudah menjadikan murid-murid kita manusia seutuhnya? Belum. Bagaimana Bapak Ibu pengalaman kita sehari-hari? Belum, Bu. Yang pertama, apakah kita sudah menjadikan murid-murid kita manusia seutuhnya? Belum. Ya. Kita pada dasarnya baru dalam taraf proses. Sesuatu hal mau dicapai, kita harus berusaha dan melalui suatu proses di mana proses itu tidak sekali jadi dan harus berulang dan berulang kita lakukan setiap hari. Yang kedua, apakah kita sudah membantu memberikan asupan kebutuhan lahir dan batin kepada murid kita? Sudah. Iya. Di dalam kehidupan sehari-hari, tugas kita yang kita laksanakan sehari-hari di dalam kelas, terutama tugas sebagai guru, gantinya orang tua di sekolah adalah Bapak Ibu guru semuanya. Kita berikan apa yang terbaik untuk anak murid ataupun para siswa, anak didik kita dalam kehidupan kita sehari-hari dari pagi hingga siang dan mereka pulang ke rumah. Kalau sudah di dalam rumah sudah tanggung jawab orang tua. Kita sebagai guru bersifat hanya mendampingi pembelajaran anak di sekolah. Di sekolah pun waktunya tidak banyak. Di sekolah waktunya hanya beberapa jam. Lebih banyak lagi di rumah, didampingi oleh kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita untuk mendampingi, untuk mengasah keterampilan bernalar murid dengan sebaik-baiknya? Bagaimana Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan untuk mendampingi, mengasah keterampilan anak didik kita? Terutama di sekolah ya, kita sebagai guru, mungkin ada ibu-ibu semua yang mau menyampaikan tentang cara bagaimana bernalar, memberikan pertanyaan yang bersifat hot. Kemudian dengan keterampilan yang dia laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin di sekolah ada proyek ya Bu, kalau nggak salah. Itu pun juga di sekolah dengan belajar seperti itu, kelak kita bisa terapkan setelah dewasa. Oh ya, waktu itu saya belajar membuat karya, di mana karya itu bisa kita buat dan kita ingat nanti untuk masa depan dan bisa dijadikan suatu produk berdaya guna. Ibu-ibu semua, bahwa Ki Hajar Dewantara juga menyamakan mendidik anak dengan mendidik rakyat. Menurut Ki Hajar Dewantara, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Jadi dari masa anak-anak sampai sekarang, ilmu yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara dapat kita terapkan sampai saat ini, dan kita bisa menjadi seperti ini ya Bapak Ibu,
Itu berkat pengajaran kita dari orang tua, dari guru-guru kita yang terdahulu. Jadi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita pada saat ini sebagai seorang guru. Begitu pula dengan anak-anak yang saat ini belajar bersama kita, kelak akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan. Jadi apa yang kita tanamkan ke anak di sekolah, dari kecil, dari kelas 1 sampai kelas 6, dan nanti dia lulus kelak ganti ibu bapak ibu guru lagi, mereka terapkan dalam kehidupan, mungkin kelak bisa bermanfaat untuk masa depan anak-anak kita dan kelak menjadi anak yang berguna. Dia pengen menggapai apa yang dia cita-citakan. Jadi demi kebahagiaan putra putri anak didik kita semuanya. Mengingat bahwa murid kita akan menjadi masyarakat masa depan. Jadi Bapak Ibu Guru, kita dari saat ini mendidik anak kita dari kelas 1 sampai kelas 6, ini sungguh-sungguh pendidikan yang mendasar. Jadi di dalam pendidikan yang kita sampaikan, bahwa kita sebagai seorang guru harus bisa menjadi teladan. Jadi anak-anak murid kita ingat, oh iya, waktu saya di kelas 1, ingat Bu Eni ya, waktu itu saya belajar disiplin misalnya. Dengan contoh berbaris setiap hari di depan kelas, kita apel setiap hari di halaman sekolah, dan juga mengikuti upacara bendera. Jadi kita ingat. Kemudian dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, anak-anak itu masih terapam Bapak Ibu. Jadi oh waktu itu saya diajar oleh Ibu Nani, diajar oleh Miss Vivi, diajar oleh Bu Nani dan Bapak Ibu guru semuanya. Jadi dia ingat sampai tua biasanya. Bapak Ibu semuanya, itu sedikit modul dari modul 2 di mana kita bersama-sama belajar bagaimana mendidik anak, bagaimana mengajar putra-putri kita kelak menjadi anak yang berguna demi masa depan bangsa dan juga masa depan orang tua dan terutama putra-putri kita, meneruskan generasi kita ya, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 3 akan disampaikan oleh Ibu Tina. Mari Ibu Tina, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan mempresentasikan modul 3 yang berjudul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pembelajaran hari ini kita bisa mengambil inspirasi ya dalam mendidik dan mengajar murid-murid sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Perlu Bapak Ibu ketahui, mendampingi murid tidak terlepas dari kodrat keadaan. Kodrat keadaan itu sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Murid dan kodrat alam perkotaan sejatinya dilihat sebagai bagian dari masyarakat perkotaan. Maka pembelajaran yang diterima murid sebaiknya mampu membantu mendekatkannya dengan konteks atau kodrat alamiah, bukan sebaliknya malah menjauhkannya. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Muatan pendidikan dan cara belajar dikala kita sebagai murid
pasti berbeda dengan zaman saat ini, yaitu abad 21. Maka kita pendidik harus beradaptasi terhadap kodrat zaman untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Demikian modul 3, semoga pembelajaran hari ini dapat diterima oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih. Lanjut, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mempresentasikan modul 4, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 1. Memahami kemampuan kodrat anak atau murid sebagai individu yang sadar mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak semestinya dapat kita tanamkan. Dan 2. Memberikan makna dari pengalaman-pengalamannya untuk mengenal dirinya, maka murid dapat menjadi manusia atau individu yang merdeka, berakal budi, yang menentukan keberadaan dan jati dirinya. Demikian budi pekerti, ya. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa memikirkan, memahami, merasakan empati, berkehendak, dan bertindak semestinya dapat kita tanamkan kepada murid kita semua, ya. Dengan kita memberikan empati kita kepada anak, siapa tahu nantinya, oh dulu saya sekolah selalu diberikan empati pada gurunya atau bagaimana. Ya, kita tanamkan dari sekarang. Seperti kita menanam padi, tidak ujuk-ujuk langsung menjadi padi, tetapi kita mengalami proses, yaitu mencangkul dulu, menggemburkan tanah, kemudian menyemai bibit. Setelah menyemai bibit, kemudian bibitnya sudah tumbuh, ditanam kembali dengan rapi. Itu juga yang kita harapkan ketika kita mendidik anak, bahwa kita melakukan itu proses. Kita sekarang tidak akan memetik, kemungkinan nanti kita akan memetik hasilnya. Itu dari modul 4. Terima kasih atas waktunya. Kemudian akan dilanjutkan modul 5, yaitu Ibu Nana. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke model 5 tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sekarang kita masuk ke metode mengajar yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu dengan proyek. Prinsip kolaborasi antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci kemajuan capaian belajar murid. Karena dalam sistem kurikulum Merdeka semua mencakup antara siswa, orang tua, dan murid. Guru itu harus belajar dengan bersama-sama, sehingga apabila mereka tidak bersama-sama, capaian untuk menjadi pembelajaran kurikulum Merdeka tidak tercapai. Sekian, terima kasih. Selamat meneruskan Merdeka Belajar. Salam dan bahagia. Salam.